warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari anggota kelompok 1, yaitu dengan judul PPT Sistem Pernapasan. Sistem pernapasan adalah organ-organ yang melibatkan proses bernapas. Yang bertanggung jawab dalam sistem pernapasan adalah paru-paru, yang mana paru-paru ini sebagai pembawa pertukaran gas saat proses pernapasan manusia. Berikut adalah bagian-bagian dari organ pernapasan, yaitu ada organ hidung, seperti 1. Lubang hidung, 2. Bulu hidung, 3. Septum, 4. Rongga hidung, 5. Saraf hidung atau saraf olfaktori, 6. Sinus hidung, 7. Tulang rawa hidung, 8. Silia, 9. Selaput lendir, 10. Saluran hidung tenggorokan atau disebut dengan nasofaring. Dan habis itu ada organ pernapasan tenggorokan dan batang tenggorokan. Tenggorokan dan batang merupakan bagian dari sistem pernapasan manusia. Tenggorokan berfungsi sebagai saluran yang dilalui makanan dan minuman, sedangkan trakea berfungsi sebagai saluran yang membawa udara ke paru-paru. Tenggorokan berbentuk pipa yang terletak di bagian belakang hidung hingga kerongkongan. Tenggorokan memiliki bagian-bagian seperti amandel, langit-langit lunak, dan bagian belakang lidah. Tenggorokan juga berfungsi sebagai saluran makanan dan minuman. Nah, setelah itu kita ada juga paru-paru. Paru-paru organ vital dalam sistem respirasi yang berfungsi mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, 1 terletak di dalam rongga dada dan terdapat 2 bagian, kanan dan kiri, terdiri dari pleura, selaput pelindung atau bronkus, selaput udara atau bronchiolus, saluran udara kecil. 1. Pleura atau disebut dengan selaput pelindung. Rongga pleura adalah ruang sempit antara pleura visceral dan pleura parietal yang mengandung cairan pelumas yang berfungsi untuk melumasi paru-paru agar tidak terjadi pergesekan antara paru-paru dan rongga dada. Pleura visceral menempel langsung ke paru-paru, sedangkan pleura parietal menempel pada dinding dada dan dalam. Yang kedua ada bronkus atau disebut dengan saluran udara. Bronkus adalah cabang batam tenggorokan yang menghubungkan tenggorokan, trakea, dan paru-paru. Nah, setelah itu kita ada juga mekanisme pernapasan pada paru-paru, yaitu ada A. Inspirasi atau menghidup, B. Ekspirasi atau menghembus, C. Proses pertukaran gas. Apa itu inspirasi pernapasan? Proses inspirasi adalah proses pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida atau disebut dengan CO2 untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh. Pertukaran gas antara sel dengan lingkungan. Dalam respirasi melibatkan reaksi enzimatik. Enzim yang memegang pernapasan penting dalam reaksi tersebut adalah sitokrom atau disebut dengan enzim pernapasan. Nah, setelah itu ada juga tuberkulosis atau disebut dengan TBC. Tuberkulosis atau disebut dengan TBC atau TB adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri. TBC umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lain seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, TB adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya infeksi bakteri, tepatnya Mycobacterium tuberculosis. Tahap infeksi bakteri pada pengidap TB melewati 3 tahapan, diantaranya sebagai berikut. 1. Ada infeksi primer, 2. Ada infeksi laten, dan yang terakhir yaitu infeksi aktif. Gejala TB paru yaitu ciri-ciri TB paru yang menginfeksi seseorang pada awalnya memunculkan gejala utama sebagai berikut. 1. Sesak nafas, 2. Batuk berlangsung lama hingga lebih dari 3 hari, 3. Batuk minggu.